Assalamualaikum, hai Sobat Smart, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan podcast sebelumnya, kita udah bahas tentang who am I. Anyway, teman-teman udah nemuin belum jawaban siapakah saya? Semoga udah ya. Well, pembahasan kita saat ini adalah tentang sebuah perasaan, di mana perasaan ini mungkin banyak dirasain sama orang-orang pada umumnya, atau mungkin bahkan kita sendiri merasakannya. Ya, itulah pembahasan mengenai insecure. Ada banyak hal yang udah buat kita insecure. Kita ngebandingin diri kita sendiri, kita ngerasa gak bisa ngebahagiain orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin kita hanya bisa ngerasain bahagia ketika orang-orang memuji kita. Kita ngerasain bahagia ketika orang-orang memberikan standing ovation untuk kita. Tapi ketika tepuk tangan itu hilang, kita ngerasa jatuh dalam jurang yang paling dalam. Atau mungkin kita ngerasain insecure ini ketika berada dalam fase hijrah atau dalam fase ingin berubah. Terus kita coba tanya sama diri kita sendiri, kok hidup ini gini banget ya? Kok capek banget ya? Kok aku gak bisa kayak dia? Kok aku gak bisa seistimewa dia? Dan sebagainya yang membuat kita ngerasa kerdil. Salah satu jawabannya adalah kita kehilangan visi hidup. Kenapa sih visi hidup itu penting banget? Karena visi hidup itu akan mengantarkan kita pada tujuan kita sebenarnya. Kemana kita akan pergi dan dari manakah kita. Dan visi hidup itu akan menghantarkan kita pada satu persinggahan. Tapi tujuan itu akan menghantarkan kita pada satu persinggahan dengan catatan. Itu semua butuh landasan. Maka kita butuh bersandar dan landasan yang benar. Ketika kita nggak punya visi, kita akan dikendalikan oleh orang-orang yang punya visi. Bagus nggak sih? Tergantung. Ketika orang-orang itu memiliki visi yang baik, visi yang visioner, maka kita akan dihantarkan pada kebenaran. Tapi ketika kita disetir oleh visi yang tidak baik, maka kita akan dijebak atau terjebak dalam kesalahan. Pertanyaannya, apakah kita udah memiliki visi hidup yang bisa mengendalikan kita senantiasa dalam kebenaran? Bisa jadi, insecure yang kita rasakan selama ini adalah hasil dari ketidakberdayaan kita merubah diri. Bisa jadi, insecure yang kita rasakan selama ini adalah buah dari rujukan kita yang salah. Misalnya kita bisa bahagia ketika kita bisa membeli barang apa yang kita suka. Kita bisa pergi kemanapun kita suka. Pokoknya kita bakalan bahagia banget kalau misalkan apa yang kita kehendaki itu kita dapetin. Mungkin kita salah menempatkan standar kebahagiaan itu sendiri. Standar kebahagiaan itu tentu akan didapatkan ketika kita mempunyai landasan. Kita juga mungkin telah salah memilih landasan. Landasan yang kita pilih mungkin selama ini disandarkan pada komentar manusia dan juga pada keinginan manusia. Lalu ada seseorang yang sedang insecure berkata, kasih aku motivasi biar aku bisa bangkit lagi. Rasanya 1000 motivasi juga gak akan pernah berguna ketika kita gak punya tekad untuk bersungguh-sungguh bisa berubah. Itu semua butuh berpikir, itu semua butuh kontemplasi, karena fitrahnya manusia itu berpikir. Karena kita telah diberikan akal. Ya begitulah manusia, serba lemah, terbatas, membutuhkan yang lain. Ketika manusia berada dalam titik terendah, berada dalam titik nol, maka dia akan mencari siapa yang lebih kuat darinya. Ketika dia ngerasa bahwa semuanya fana, tentu dia akan mencari siapa yang abadi. Dan ketika dia sadar bahwa dia enggak lebih dari seorang hamba, maka dia akan menemukan Tuhannya. Maka dia akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika landasan itu disandarkan pada manusia, maka dia akan mencari manusia untuk penyembuh pada luka jiwanya. Lantas, bagaimana bisa kita keluar dari rasa insecure dan juga rasa untuk berdamai dengan diri dan hati kita sendiri ketika kita tidak punya koneksi dengan Sang Pemilik hati? Bagaimana bisa kita menjalani hari-hari dengan rasa kebahagiaan, ketenangan, tanpa kita mengenal siapa yang menciptakan dan mengatur kita? Kadang kita terlalu naif, hingga kita terlupa bahwa janji Allah itu adalah benar. Bukankah apa yang telah ditetapkan untuk kita
tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Begitupun sebaliknya, kita hanya perlu fokus, dan kita hanya perlu bersyukur atas apa yang kita punya saat ini. Kalau ngerasa gak berguna, maka berubahlah, maka berusahalah. Jadilah apa yang Allah suka, bukan manusia suka. Jadi kalau teman-teman ngerasa kecewa akibat perlakuan teman kita yang gak fair, akibat pencapaian dunia orang lain, tenang aja, kan masih ada Allah. Sedih yang menjadikan kita dekat dengan Allah itu lebih berharga ketimbang kesenangan yang menjauhkan kita dari Allah. Kalau ngerasa salah dalam memilih visi, masih ada waktu untuk mengganti. Don't lose hope, jangan berputus asa, karena hidup itu adalah pilihan. You win some, you lose some, you decide. Semoga rasa insecure yang teman-teman rasain saat ini, Allah ganti dengan perasaan yang lebih baik. Semoga dari sini juga, teman-teman mulai menemukan landasan hidup. Mudah-mudahan landasan itu adalah Islam. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.